Setelah kita belajar atau mendapatkan skill programming ini, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita dapat duit dengan skill coding kita ini. Hai semua, dengan saya Hilman. Kali ini kita akan bahas berbagai jenis atau beberapa jalan ninja yang bisa teman-teman ambil untuk bisa mulai mendapatkan uang atau mencari pekerjaan di dunia programming ini. Opsi-opsi yang saya berikan ini tentu bukan batasan. Bisa jadi teman-teman mencampurkan satu dua hal ini atau menemukan cara-cara baru atau banyak cara-cara di luar sana yang tidak saya sebutkan satu persatu di opsi-opsi ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan mulai freelance. Freelance atau bahasa Indonesianya sebagai pekerja lepas, di mana kita tidak terikat dengan suatu perusahaan atau suatu kantor, kita nggak ngelamar-ngelamar, tapi kita mulai menawarkan jasa-jasa kita ini entah ke seseorang atau ke sebuah perusahaan. Lebih konkretnya seperti apa sih? Saya punya keluarga misalnya, dia punya sebuah sekolah. Saya akan menawarkan, mau nggak sekolahnya dibikinin website atau dibikinin aplikasi sesuai kebutuhannya. Lalu saya menawarkanlah harganya sekian, dikerjakan dalam waktu sekian. Di sini teman-teman bisa melihat plus minusnya. Jadi untuk kamu yang sudah lebih percaya diri atau senang ngobrol dengan orang, biasanya jenis freelance yang sifatnya individual seperti ini cocok untuk kamu, di mana kamu siap untuk ngobrol, siap untuk bernegosiasi dan menawarkan jasa yang kamu punya. Nah, sisi negatifnya tentunya, ketika saya bilang sisi negatif bukan berarti ini hal yang buruk ya, tapi hal-hal yang di luar normal yang teman-teman bayangkan. Nah, biasanya seorang programmer itu sering dikaitkan dengan pemalu, penyendiri. Nah, tentu dengan cara seperti ini, kalau teman-teman mau mencari klien atau mau mencari pelanggan berikutnya, teman-teman harus keluar dari sarangnya, entah itu secara digital atau di dunia nyata. Semakin luas network teman-teman, semakin besar tempat teman-teman bisa mengenalkan jasanya ini. Lalu yang kedua, mungkin pengembangan dari yang pertama yaitu freelance, mungkin juga tidak, yaitu adalah software house, di mana ada sebuah perusahaan, entah itu beberapa tim atau beberapa orang yang menerima jasa untuk pembuatan website kah, pembuatan aplikasi kah, atau program apapun. Nah, biasanya kita mengistilahkannya software house ini ketika sudah ada timnya. Jadi kesannya lebih profesional dibanding si freelance ini, meskipun tidak terbatas seperti itu sebenarnya. Sangat mirip dengan freelance tadi, sifatnya teman-teman tidak terikat dengan satu perusahaan, tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa bekerja dengan skala yang berulang atau sifatnya jangka panjang dengan sebuah perusahaan, karena bisa jadi jasa yang teman-teman punya atau tim yang kamu punya ini, misalnya teman-teman sudah punya, ada seorang desainer, ada khusus ngurus masalah keuangan. Nah, biasanya timnya ini kalau cocok dengan perusahaan atau dengan kliennya, tidak menutup kemungkinan dia bukan bekerja hanya di satu proyek yang sama, tapi bisa jadi kalau ini event, maka ini setiap tahunnya dia akan memakai jasa teman-teman atau jasa timnya lagi. Atau jika dia punya pengembangan, ingin melakukan sekedar seperti maintenance atau menambahkan fitur atau hal-hal lainnya, ini pun bisa berkelanjutan dengan teman-teman. Jadi nggak selalu sifatnya freelance atau sistem agensi ini kita sekali lepas begitu aja, enggak. Justru dengan teman-teman mendeliver suatu hasil yang bagus, tentu kliennya akan semakin senang dan akan menggunakan jasa teman-teman secara berulang. Nah, tantangannya tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Kalau dari sisi kita yang membuat agensinya, tentu tantangannya kita harus belajar mau nggak mau seperti product management, di mana kita memanage dari A sampai Z-nya si produk yang teman-teman terima ini. Kita juga bisa mulai pelan-pelan belajar memanage tim kita, di mana ada tim desainernya, ada tim keuangannya, dan lain-lain. Tapi dari perspektif yang kedua, yang kita masuk ke opsi berikutnya, yaitu opsi bekerja. Karena bekerja ini terlalu luas, kita bisa jadi bekerja ke sebuah software house seperti yang kita bilang tadi, atau bekerja ke perusahaan besar, atau bekerja ke startup yang baru mulai misalnya. Nah, opsi ketiga ini variasinya sangat luas, sangat banyak. Tapi satu hal yang pasti, kalau teman-teman mau bekerja dengan orang lain, maka hal yang umum dilakukan adalah kita harus melamar. Nah, agar kita diterima lamarannya tergantung dengan teman-teman bisa lihat syarat dan ketentuan atau lowongan kerja dari perusahaan tersebut, seperti bahasa apa yang dibutuhkan, pengalamannya apa aja yang dibutuhkan,
Jadi ini sifatnya lebih tergantung atau lebih ketergantungan dengan perusahaan tersebut, di mana tantangannya atau negatif yang dalam tanda kutip tadi tentunya negatifnya, kita perlu bersaing dengan banyak orang lain untuk bisa mendapatkan posisi ini. Dibanding dengan freelance atau agensi, kita bisa bikin gitu aja, tapi tentunya kita harus muter otak lagi gimana caranya mendapatkan kliennya. Perbedaannya, kalau kita bekerja dengan orang atau bekerja dengan perusahaan, maka selama kita sudah bawa skill yang dijanjikan, kita juga sudah sepakat dengan angka atau gaji yang dibicarakan sebelum kita masuk kerja, maka untuk kamu yang tipenya lebih senang, merasa aman ketika, oh ini udah ada gaji nih tiap bulannya, kita cocok dengan cara seperti ini. Berbeda kalau teman-teman lebih suka tantangan atau masih nggak peduli gajinya jelas atau enggak, maka mungkin dengan cara freelance atau cara yang keempat nanti lebih cocok. Langsung aja kalau gitu kita masuk opsi keempat, yaitu kita bikin produk sendiri. Nah, untuk teman-teman yang pernah mendengar istilah indie hacker, di mana seorang programmer atau seseorang bikin perusahaan teknologinya sendiri. Nah, ini udah nggak asing lagi, terutama kalau teman-teman aktif di dunia sosial media. Ada satu orang yang bisa punya banyak sekali customer dengan produknya. Berbeda ya dengan freelance. Kalau freelance kita menawarkan jasa, jadi keinginan seorang kliennya yang kita penuhi, bikin produk ini, terserah kita sebagai yang punya produknya mau bikin apapun. Untuk kamu yang sifatnya kreatif, yang suka penasaran bikin-bikin sesuatu, maka jalur opsi keempat ini mau nggak mau akan kamu temukan nanti. Entah itu kamu simpan dalam hati atau kamu pura-pura nggak melihatnya, pasti ada keinginan kamu pengen punya produk sendiri dan pengen bikin apa yang ada di ide kamu. Nah, tentu nggak semuanya semulus itu. Tantangan dari opsi keempat ini adalah harus menyediakan waktu untuk mulai mengerjakannya, karena kemungkinan besar pada saat teman-teman baru memulainya, produk ini tidak langsung menghasilkan uang. Butuh waktu, entah itu teman-teman sifatnya bisa sambil kerja full time di sebuah perusahaan, lalu setiap hari Sabtu Minggu atau setiap di waktu luangnya teman-teman pakai untuk sedikit demi sedikit bikin produknya. Atau yang nggak jarang lagi sekarang yang cukup tren, yaitu seseorang akan mencari dana bantuan, entah dari visi misalnya. Sudah ada jaminan dari segi dananya, jadi nggak perlu khawatir lagi dapat duitnya dari mana di masa-masa di awal membangun produknya. Nah, keuntungannya tentu kamu sebagai seseorang yang punya produknya, kamu bisa bikin sekreatif mungkin, karena ini adalah produk kamu tinggal menyesuaikan dengan orang yang mau membayarnya. Dan yang kedua, secara penghasilan, kalau sebelumnya kamu terbatas dengan gajinya, maka ini jumlahnya akan sesuai dengan jumlah konsumen atau berapa yang orang bayar ke kamu. Bukan berarti semuanya akan mudah atau lancar begitu saja, karena teman-teman masih perlu melaksanakan tugas, yaitu mencari pelanggannya. Karena kalau kita nggak aktif untuk mempromosikannya atau sekedar memberitahunya dengan cara apapun, ada berbagai metode dan cara, tentu orang-orang nggak akan tahu produk yang sedang kamu bangun ini. Nah, itu dia teman-teman, sifatnya ada yang freelance, ada yang lebih ke software house atau agensi, lalu ada juga kalau kita bekerja, entah itu bekerja ke startup, bekerja ke perusahaan besar, atau bekerja ke orang lain, ke seorang individual, atau membuat produk sendiri. Gimana? Mana yang kamu tertarik dari keempat ini? Atau mungkin kamu punya variasi pekerjaan berikutnya? Sampai jumpa, dadah!